Berarti kalau mau poligami siap-siap banyak piring pecah ya Gus? Iya, bukan berarti mansuk baru the Oh, iya. orang tinggal pindoli. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Waduh. Alhamdulillah sehat walafiat. Waras. Alhamdulillah. Mereka sehat. Alhamdulillah nih Gus. Ada kopi, ada rokok. Terus suasananya beda kayaknya loh Gus. Ya iyalah. Cuma tinggal pulang gorengan. Warung Ciprut sekarang ya Gus. Alhamdulillah. Ini soal poligami Mas Gus. Poligami. Kayaknya menjadi menarik kalau diperbincangkan. Jadi ternyata kalau saya telaah itu itu poligami itu hubungannya sama istiqomah dan takwa ya Gus. Yang kemarin jenengan sebutkan kalau istiqomah itu ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ada lagi satu Gus. Apa? Takwa. Apa ya? Takut sama istri tua. Takut sama istri tua. Berarti kalau syarat poligami jangan takwa berarti ini. Kalau menurut saya nggak ada istri tua. Oh gitu. Kenapa? Adanya istri A dan istri B. Oh, kita ada di sini. Nah, pada saat jenengan itu memutuskan poligami, sekalipun sudah melakukan istilah yang kemarin dikatakan sihir halal nih, okay? Iya. Perasaan istri A itu bagaimana Gus? Ya awal-awal tetap mengalami kegoncangan. Sebenarnya kalau istri saya alhamdulillah ya, istri itu lega menerima apa adanya, menerima takdir yang ada lah ya. Cuma kebetulan itu ada suara-suara sumbang dari pihak lain yang agak mempengaruhi, yang memprovokasi. Jadi istri saya sempat waktu itu sempat menolak juga, sempat menolak. Iya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ya, sekarang alhamdulillah sudah menerima. Artinya sebenarnya kalau poligami itu kan nggak harus izin istri A kan? Ya secara agama sih nggak harus izin, secara agama. Artinya kalaupun kita menikah lagi tanpa seizin istri pertama tetap sah. Sah. Cuma kan etika loh. Bicara tentang etika gitu. Etika dan itu menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan legalitas. Yes, BPKB lah, ber-BPKB lah. Artinya anak syahadah. Anak syahadah ya. Anak sertifikat. Dan pinter jaringan ya. Ya, ngomong ngerti syahadah bareng loh. Ya, saya kan tidak mau diketahui banyak orang. Nah, memang bicara tentang kalau bicara agama, oke, istri jenengan ya karena pendidikan agama kuat, otomatis kayak wanita yang mempunyai pendidikan agama yang kuat, sekalipun mengalami kegoncangan, pasti dalam hati kecilnya bahwa ini adalah ibadah kepada Allah, bahkan berharap surga dari ridho suami. Nah, kalau masyarakat umum dari sisi psikologi pasti terjadi kegoncangan mental bagi istri A, karena apakah suami saya sudah tidak cinta lagi, ataukah suami saya atau saya tidak dihargai lagi, seperti itu kan. Nah, ada yang merebak, orang mau poligami itu biasanya selingkuh dulu Gus. Nah, saya kepengen pemaparan jenengan supaya poligami itu benar-benar yang dianjurkan agama, bukan karena sudah punya istri terus ngelirik istri lain. Itu kan berarti poligaminya karena syahwat Gus. Menurut saya gitu. Kira-kira poligami sing bersertifikat yang jenengan lakukan itu seperti bagaimana supaya bisa menjadi pemahaman?
sekarang sebetulnya ya kalau masalah menuruti syahwat, istri pertama pun apa bukan karena menuruti syahwat? Yang pertama pada saat menikah. Iya, menikah pertama. Saya tanya coba. Ya, tetap Iya. syahwat. Iya kan? Nah, tapi yang kedua kan lebih persoalan pengkhianatan, Gus. Masyarakat umum menganggapnya gitu. Oleh karena itu kemarin kan saya sampaikan kalau kita mau melakukan sesuatu hal, kita harus minta petunjuk dulu Enggak. dengan sholat istikharah, dengan minta ridho kepada orang tua, mertua, kan begitu. Iya. Jadi itu untuk membedakan antara bahwa kita itu karena menuruti syahwat atau bukan. Oh, pembedanya di situ. Pembedanya di situ. Misalnya kita sholat istikharah ya, ya Allah saya mohon petunjuk padamu. Kalau saya berpoligami bagaimana? Iya. Kok hasilnya nggak baik ya udah, jangan. Lah kok dia tetap cari, lah itu yang namanya selingkuh. Bukan hanya selingkuh, istri malah menyelingkuhi Tuhan malah. Gituan ya. Iya. Malahan gitu. Petunjuknya nggak boleh. Tapi kalau di Al-Qur'an, Gus, itu kan apa keterangannya jelas fa'in khiftum. Berarti memang itu keterangannya apabila kamu takut tidak adil dan sebagainya, maka jangan, kan seperti itu. Iya, cukup satu. Makanya ada ini perempuan mengatakan begitu. Saya tidak menselisihi Al-Qur'an. Saya tidak menolak poligami asal jangan suami saya gitu. Itu bagaimana? Ya, Untuk terserah. menyadarkan nih. Ya. Balil insan wala nafsi basir. Walau alqamadiro. Bahkan manusia itu tahu akan dirinya sendiri. Meskipun dia mengutarakan berbagai macam alasan. Dia Meskipun tahu. dia mengutarakan Berbagai macam alasan. apa alasan wabahe. Ya terserah. Balil insan wala nafsihi basiro. Walau alqo ma'adiro. Nah, nih Gus, dalam kehidupan anak-anak, orang tua yang berpoligami, tipsnya bagaimana? Karena kan artinya poligami khusus. Ini bicara kan khusus gitu kan. Artinya tumbuh kembang anak-anak itu bagaimana dari sisi orang tua yang berpoligami? Kalau menurut saya sih untuk lebih mempermudah itu ketika anaknya masih kecil. Karena kalau anaknya udah dewasa, udah tahu, apalagi yang perempuan cewek, dia mesti juga udah paham, kan udah tahu, kalau udah besar loh. Itu mayoritas mereka menolak. Makanya saya poligami itu ketika anak-anak masih kecil. Gampang ngeluk Kayak masih kecil. Mau poligami, anak masih kecil. Atau kalau sudah dewasa, ya ngalim sekalian. Ngalim sekalian, yang betul-betul santri, tahu agama lah. Itu juga mudah. Misalnya seperti saya loh. Saya kan juga poligami ya saya. Nah, saya dan saudara-saudara saya kan mondok pesantren, tahu semua hukum lah. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang repot kan yang tanggung itu. Ya pinter enggak, bodoh enggak. Bila apa bisanya cuma mencemooh itu. Cuma curiga bisanya. Jadi, untuk lebih memuluskan ya ketika masih kecil. Nah, kalau untuk masalah mungkin mental ke anak-anak ya, itu saya kira tergantung lingkungan lah. Kalau lingkungannya di pondok, ya insya Allah tetap baik lah. Tapi kalau lingkungannya yang nggak mendukung, ya mungkin juga pengaruh juga di mental dia. Mungkin malu kan gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau anak saya enggak, karena semuanya di pondok. Nah itu berapa lama terus istri A itu mengalami keguncangan? Maksudnya benar-benar yakin itu
artinya kemarin Gus kasih tip sihir halal itu bisa berpengaruh ini berapa lama ini? Saya nggak ingat berapa lamanya ya. Cuma waktu itu istri saya itu sempat itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan, misalnya cuci piring, misalnya cuci baju, misalnya ngomong anak itu kan, sempat mogok juga. Mogok, ya. Demo. Nah, disitulah saya hadapi dengan kesabaran. Saya nggak marah pada istri saya. Saya nggak marah. Ya bersakit-sakit dahulu lah. Nah, pinter. Sabar harus ngarah yang kondisi. Jadi saya sempat awal-awal itu. Tapi nggak kesuh sama sekali. Enggak. Oh. Saya nyuci baju sendiri. Saya, menarik nih. iya, saya bikin kopi sendiri. Saya apa? Caca cuci Handika lagi. piring, ya. Tapi saya betul-betul ikhlas. Ya. Saya betul ikhlas sehingga mungkin istri saya yang tua itu melihat apa yang saya lakukan, mungkin akhirnya terus luluh juga. Luluh ya. Ya, jadi iya, saya ngomong juga kan, ngomong anak, sempat anak-anak juga sempat dia apa kalau nangis dibiarin itu kan. Di situ saya dengan kesabaran dan keikhlasan saya ngembang, saya gendong, pokoknya bikin susu sendiri. Pokoknya nikmat banget, nikmat sekali, ya, nikmat sekali. Dua fungsi lah ya. Iya. Ibu dan bapak. Itu. Berarti kalau mau poligami siap-siap banyak piring pecah ya Gus? Iya, bukan seperti itulah. Siap-siap sabar. Oh, siap-siap sabar. Artinya kan kalau Sesuai dengan pepatah kan, as-sabru kasibri. as-sabru Kasibri. Sabar itu laksana beratawali. pahit sekali. Pahit sekali. Murun fi madzaqati. Nggih. Benar Mas. Murun Pahit sekali. Pahit rasanya. Murun fi madzaqati. Walakin awaqibuhu ahla mil asali. Akan tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Akibatnya. Ya betul-betul pahit itu. Betul-betul pahit di awal-awal saya poligami. Pahit betul. Jadi si istri karena suami mau menikah lagi juga merasa tidak dihargai sehingga melakukan mogok tugas-tugasnya. Sang suami juga akhirnya kan dilukai harga dirinya juga. Kalau menurut psikologisnya loh Gus. Tapi jangan melakukan dengan sabar. Iya. Sampai as-sabru dhafira gitu ya. Man sabara Oh, dhafira. iya. Ora tinggal pindoli. Man Man sabara dhafira. Nah, Barang siapa sabar kan, dia saya kan akan meraih. pura-pura. Pura-pura dan selimut. Artinya memang, tapi yang jelas bagi ini Muhyiddin Kiai Ikat yang sudah subscribe dan sebagainya, jangan pernah melakukan poligami kalau belum punya istri pertama. Ya, Gus. Jadi kalau mau poligami punya istri pertama dulu. Atau istilahnya Gus itu istri A dan istri B. Jadi yang pertama goleng gayu kepriwe dadi ini jadi istri tua gitu kan. Pernah itu istri dulu dijemput sama mertua pernah. Ya sabar. Ya saya sabar. Oh, mertua gimana Gus? Pernah nggak ada sikap berbeda? Jadi mertua itu awal-awal itu setuju, saya juga minta restu ke sana sih. Setuju. Tapi ya itu karena ada pihak ketiga yang ngomporin, provokasi, akhirnya mertua saya juga ikut ke bawah kan. Sehingga waktu itu istri saya dibawa ke sana, saya susul ke sana, saya minta bawa pulang nggak boleh di awal-awal itu. Tapi alhamdulillah terus dengan bantuan orang tua, ya yang jelas ya dengan
karena anugerah dari Allah lah ya. Nggih. Akhirnya mereka terbuka hatinya, terus akhirnya istri saya boleh saya bawa pulang kembali. Dan saya betul-betul di situ karena memang tujuan saya bukan untuk nafsu ya, saya memang lillahi ta'ala ya. Nggih. Saya sampai bilang begini ke istri saya kan kalau panggilan Mi itu, Nggih. Mi sampean titeni. Kalau saya karena menuruti nafsu, setelah poligami saya kurus. Setelah poligami, Saya kurus. Tapi kalau saya karena lillahi ta'ala, setelah poligami saya gemuk. Saya bilang begitu ke istri saya. Dan alhamdulillah jadi gemuk. setelah jenengan, ya mungkin jenengan tahu lah ya. Iya, kurusnya saya tahu. Iya, jadi setelah saya menikah saya tambah sejahtera kan, tambah gemuk. Ah, gemuk. Jadi saya pernah bilang ke istri saya begitu, Berarti poligami menyehatkan ya, Gus? menyehatkan, ya. Menyehatkan, Padune. Menyehatkan. bukan hanya menyehatkan, menyemangatkan. Menyemangatkan. Pernah salah Apa? jatah tak apa itu enggak, Gus? Pernah. Pernah. Kudune. Nah, kalau menurut saya di tempatnya Gus kan misalkan sering pengumuman ngaji di dalam depan, ngaji di dalam belakang. Kalau istri yang A depan, ya. Tadi kadang pas pulang mungkin saking capeknya jenengan ngaos tunggu di gundi, harusnya jatah yang di depan malah ke belakang itu. Pernah apa Ya. sering apa pernah? Ya enggak sering sih. Ya pernah aja, pernah salah ngitung lah. Pernah sangat. Ya kan orang kan nggak mesti. Saya kan gilinya kan 2 hari sekali, 2 hari 2 malam sekali, 2 hari 2 malam di depan, 2 hari 2 malam di belakang. Nah, kadang kita kan punya kepentingan, misalnya pergi sama istri muda ke rumah mertua, misalnya di sana ada kepentingan apa sehingga ada beberapa hari itu kan. Atau kemarin saya sama istri tua kan nganter anak ke sarang kan melebihi jatah loh, melanggar loh mas, lebih 2 hari. Itu saya hitung, bahkan jamnya saya hitung. Jadi Sampai misalnya, segitu ya? iya, ya demi keadilan sosial Seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia, mengamalkan sila kelima lah ya. Itu saya hitung. Lah pernah beberapa suatu saat itu saya salah ngitung. Iya. Ya cuma ditegur sama istri saya. Oh, bah, kan jane kan pun tembe bah dinten iki. Saya kan biasa walaupun saya gilir di istri A, Iya. saya ke istri B biasa. Artinya kalau misalnya saya mau pergi pamit atau mau ke masjid saya pamit itu kan. Iya. Atau ada kepentingan apa, misalnya saya ngambil kitab loh. Iya. Saya lagi diisi muda terus kepengen apa, ada kitab yang diisi tua, saya kan ngambil. Ketika sedang ke isi tua itu kadang diingatkan kalau saya lupa kan di sana sudah sekian hari apa ya. Itu ya biasa, maksudnya Tidak kena denda kan? ya enggak ya. Ya maklum lah, mungkin karena mereka juga maklumi ya, karena saya mungkin capek atau apa kan. Iya. Ya pernah gitu, pernah salah ngitung lah. Oh, ya. Ya, terkait poligami bahwa menarik gitu. Tapi ini pas di warung Ciprut ini. Jadi sekalipun warung Ciprut itu bahas poligami, saya nggak tahu ini pemiliknya support Gus. Ini kan ternyata warung Ciprut jamaahnya jenengan gitu. Alhamdulillah, dia juga pernah nyantri di An-Nur, Nggih. nyantri di An-Nur lumayan lama. Kemudian di samping itu juga dia ikut pengajian hikam juga. Hikam, nggih. Ya, setiap Saya juga ikut. asar dan malam
Malam Rebo Selasa kan? dan malam Rebo. Ya. Alhamdulillah. Dan ini lumayan juga nih masakannya ini kok. Nah, Iya. oke. Jadi begini Gus, sebagai jenengan pengasuh pondok, melihat santrinya berkegiatan atau UMKM, maka dari pihak pengasuh ini untuk wejangan untuk para santri, mungkin ini bisa menjadi contoh ini warung Ciput bahwa di masyarakat kan kadang lah mondok namu korep nyambut gawe ini kepriwe, Iya. kan seperti itu. Jadi apakah di Anur juga ada pendidikan kewirausahaan atau apa, jadi orang itu mau ke pondok itu bahwa tidak hanya mempelajari agama gitu loh, tapi dia juga siap pada saat turun di dunia luar gitu. Iya. Ya di, Supportnya Gus. di pondok kan kami bukan hanya mengaji ya, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana. Contohnya di pondok ada perikanan, Nggih. ada pertanian, ada beberapa peternakan juga kan, ada sapi, ada kambing gitu. Kemudian pertukangan juga. Nggih. Itu kan juga perdagangan juga. Itu kan juga secara tidak langsung pelajaran yang sifatnya khaliyah loh. Khaliyah. Jadi santri biar tahu, sering saya ajarkan kepada santri-santri saya, sampean jangan memandang saya ini nggak bekerja. Iya. Coba sampean lihat, saya ada warung kecil-kecilan kan, warung sembako. Kemudian istri saya juga bikin produk tempe kan, tempe murni loh. Jadi tapi maaf ini jangan bilang tempenya tempenya Gus Atik, jangan bilang begitu. Ini saya sering bilang, ini istri saya juga bikin produk tempe itu kan. Yaitu untuk biar sampean itu bisa melihat ini pelajaran khaliyah, bahwa meskipun guru saya tiap hari mengajar juga, mereka juga bekerja. Jadi mungkin buka warung kecil-kecilan, produksi tempe itu faktor karena untuk sebab lah gitu. Jadi kalau tawakal sih selalu saya jelas saya dengungkan ya, tawakal ya. Kita harus tawakal pada Allah tentang rezeki, tentang apapun lah. Tapi jangan lupa kita juga harus berusaha, karena kita bukan ulama-ulama dulu yang nyun sewu. Kelasnya ulama biyen kan buka sajadah tok. Tetap makum tajid lah. Buka sajadah ana duite kan. Lah santai-santai kelasnya artinya bahwa masyarakat monggo mondokan anak ke pondok pesantren Anur tidak hanya mengaji, tapi siap terjun ke masyarakat. Artinya dicontohkan oleh kiainya, beliau juga bekerja. Jadi mungkin alainal harokah wa alallahil barokah. Betul. Itu Gus. Nah, silakan Gus saya Gus. Atau kalau istilahnya Mbah Memun, al harokah barokah. Al harokah barokah. Ya lebih simpel. Ya. Kalau bahasanya sampean mungkin gelem ongkek ya nyekek lah. Oke. Gelem ongkek nyekek. Nah, tadi kembali bahwa poligami ternyata kalau saya pikir seni. Jadi tidak semua orang hanya karena ingin beristri lagi, tapi banyak hal-hal yang harus dijalankan. Bahkan jelas di Al-Quran, apabila kamu takut maka hindari, kan seperti itu. Bagaimana? Kain khiftum itu? Apabila kamu khawatir bisa adil. Bisa tidak adil. Maka cukup satu saja. Nah,
batasannya kan ada 4, Gus. Mm-mm. Terus Itu menurut mana batasan sampai 4 itu? ya itu tetap berlaku fa'in hiftum ala ta'dilu tetap. Berarti kalau kamu takut nggak bisa adil, kalau 3 ya cukup 2. Kalau kamu takut nggak bisa 4 ya cukup 3, kan begitu. Tapi takut untuk 3 nggak, Gus? Hah? Takut untuk 3 nggak? Enggak. Enggak. Cepet banget. Nah sekarang kalau yang istri B ini atau istri muda ini, artinya kan usianya dengan istri A terpaut jauh atau tidak, Gus? Terpaut sekitar 7 tahun. 7 tahun. Jadi tidak terlalu jauh lah, Gus. Iya. Jadi secara emosional mungkin tidak, ya kan ada istilah apa, terlalu cemburu atau bagaimana itu. Ya ada sih, tetap ada. Bagaimanapun juga usia kan juga pengaruh. Sekarang anak saya yang dari situ kan sudah besar, sudah menuk semua. Yang dari si muda masih kecil-kecil. Iya. Jadi emosinya juga pengaruh juga kan. Mungkin dia terlalu capek ngurus anak kan karena masih kecil-kecil. Ada masalah sedikit pun akhirnya sensitif. Kan begitu. Nah disitulah tantangan kita dan asiknya di situ. Asiknya di situ ya. Asiknya di situ. Makanya kalau sampean ibadah itu, ibadahnya sampean itu perlu sholat malam, baca Quran, sholat dan yang lain. Kalau saya mungkin cukup sabar. Sabar bae saya nang kene grentes. Nggih. Artinya, nah ini menarik. Karena apa? Banyak apa juga masyarakat itu kan karena memang karena pendidikan agama seorang wanita juga mau. Nah, terus kok apabila sudah kita minta izin seperti yang jenengan sampaikan tips-tipsnya itu, tapi tidak kunjung juga istri A itu menyetujui, ya, kan begitu. Itu kalau jenengan kan berdekatan depan belakang. Itu apakah kita tetap melakukan atau tidak? Baiknya bagaimana? Ya kembali itu lagi istikharah. Istikharah lagi. Lebih banyak bagaimana? Lanjut apa enggak? Lanjut apa? Kalau caranya baik, Tapi ini lanjut eman-eman ya, Gus? Hah? Ini kurang lanjut eman-eman. Maksudnya? Ya itu kan lanjut atau tidak? Beristilah lagi, ini kurang lanjut eman-eman ya. Tapi kalau istilahnya nggak baik ya nggak eman-eman. Kalau nggak baik, iya. Sebaliknya kalau bicara eman-eman tadi yang menuruti syahwat tadi ya, Gus? Iya. Ya siap. Banyak kalau semuanya dikembalikan kepada Allah itu kepenak gitu. Enak, mudah. Pelesiran bareng. Jenengan pernah? Gitu? Pernah. Atau sering ya? Pernah waktu itu ke Cipendok ya. Ke Cipendok. Bareng. Iya. Satu ndulang, satu minum gitu. Enggak sih. enggak segitunya. Kalau kondangan bareng sering, kondangan bareng biasa. Tapi itu tadi memang poligami masih menjadi hal yang tabu, tapi tidak boleh membenci, Gus. Ya nggak boleh. Tidak boleh membenci. Jangan sampai membenci. Karena ternyata memang banyak contoh suaminya nggak sholat, istri biasa saja, padahal itu kemungkaran. Tapi suaminya harap ibadah atau menikah lagi, malahan menolaknya luar biasa. Bahkan menjadi sebuah momok seorang suami ini kalau mau poligami itu pilih poligami atau poliklinik kayak gitu. Atau poli jantung. Nah, kalau
Ya kan begitu akhirnya poligami atau poliklinik gitu kan. Padahal madu itu enak Pak, tapi kok perempuan nggak mau di madu itu ya nanti. Nah ini kan tips untuk laki-laki lah, karena kita obrolan laki-laki. Nah karena hukum ini juga bersentuhan dengan perempuan, berkenaan dengan perempuan. Ya itu tadi sih tentang hal yang terkait dengan perempuan yang sudah mengalami pendidikan agama. Jadi lebih gampang menerimanya walaupun sulit gitu. Nah, untuk wanita yang itu tadi tanggung lah, awam gitu. Itu saran jenengan seperti apa statementnya? Ya saran saya untuk mengaji lagi lah, mengaji berdalam ilmu agama, kemudian mendekat sama alim ulama. Kemudian kalau misalnya suaminya mau minta poligami, saya mohon jangan langsung menentang. Jangan langsung menentang dulu. Tapi hadapi dengan halus. Kemudian suaminya suruh istikharah saja, atau dia yang istikharah nggak apa-apa. Nanti mas saya istikharah dulu, begitu. Jadi jangan langsung menentang terusan frontal langsung. Itu kan rawan sekali, rawan menjadi rusaknya rumah tangga kan di situ. Karena begitu suami itu taran itu kan langsung menolak loh dengan frontalnya itu. Dia langsung mengedepankan nafsunya, jadi nggak mengedepankan akalnya. Jadi saran saya ya harus kedepankan akal dulu. Misalnya dia suruh suaminya istikharah apa belum mas, atau kalau dia nggak percaya sama suaminya, dia yang istikharah sendiri. Minta petunjuk, ya Allah, seandainya suami saya meninggal lagi bagaimana. Nanti akan dikasih isyarat oleh Allah. Enak dek? Oh iya, nang di siap. Jadi insya Allah kalau baik ya laksanakan aja, nggak apa-apa. Kalau baik, walaupun dia mungkin pahit sekali ya, tapi insya Allah kalau istirahnya baik, lanjutkan. Jadi jangan nuruti, jangan mengedepankan nafsunya loh. Jadi bahwa poligami itu bisa menjadi solusi untuk menghindari kemaksiatan, Gus. Bisa banyak sekali, betul. Yang jelas tuh saya sendiri ya begitu poligami itu, saya itu rasa syukurnya itu semakin besar. Makin bertambah. Jadi duduk sama istri ya, duduk bareng sama istri, walaupun nggak ngobrol, walaupun sedang jengkel lah, walaupun sibuk sendiri-sendiri, cuma duduk berdampingan, itu nikmat yang besar sekali. Nikmat yang besar sekali, dan saya rasakan setelah saya poligami. Ya betul, sampean bisa tidur bareng sama anak ya, walaupun di depan ruang TV, di tempat yang sederhana, itu nikmat yang luar biasa. Kalau kita pahami betul-betul gitu. Iya, dan banyak orang yang nggak menyadari itu. Artinya bahwa poligami itu dilakukan karena memang nuruti anjuran agama, bukan karena nun sewu sudah terjadi konflik di rumah tangga. Kan jenengan berpoligami tidak ada konflik kan dalam rumah tangga nggak awalnya ada, kan. Nggak ada. Berarti kan, nah seringkali orang menikah lagi karena mungkin si suami karena yang sampaikan syahwatnya besar, terus istri capek dan sebagainya terus menolak gitu. Itu kan ada sebab-sebab akhirnya jadi poligami. Nah artinya poligami itu harus disadari bahwa ini adalah anjuran agama ataupun mungkin ada niat untuk membantu orang lain gitu. Ada juga, dan itu apa ya, sering ya Allah itu di dalam Al-Quran mengatakan innallaha kana aliman hakima, innallaha kana azizan hakima, sering loh, dan pakai sihot inna loh, penguat loh. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui, karena kita kan
ilmu kita seberapa sih dibanding dengan Allah? Iya. Kita tinggal manut saja kok nggak mau itu loh. Allah itu maha tahu segala-galanya. Kalau Allah mengatur poligami, berarti kan kita meragukan kealimannya Allah. Kalau Allah sudah memperbolehkan. Tuh, laki-laki. Ya kan? Misalnya, ini fakta ya, fakta. Setelah saya poligami, ya, itu istri tua semakin sayang malah, makin sayang. Kemudian apa? Keluarga dari mertua saya lah yang kedua, karena punya menantu yang ibaratnya cara kasarnya gue teng maca Quran lah ya. Mereka jadi ada perubahan dalam sisi ibadah. Wah, nyong mantune kaya kok masa nyong ngarep iki baik. Nggih. Dan itu dilihat oleh orang-orang ya. Malah tambah taat nih. Iya, salah satunya. Nah, dalam sisi akhiratnya ya, kalau saya meninggal misalnya, kalau itu nanti yang mendoakan lebih banyak. Gitu kan. Jadi ya ada beberapa hal yang mungkin kalau orang yang nggak suka bilang wah padu-padune itu kan. Tapi saya ada referensi, saya mengatakan benar ada referensinya, bukan saya memberikan statement ngawur, bukan, ada referensinya. Artinya dalil poligami jangan menjadi landasan, alasan laki-laki beristri lagi kalau tidak mendalami dulu ya tentang bahwa karena kepencut ayune wong lain lagi atau memang dan sebagainya. Berarti pure kalau mau poligami dalami dulu persoalan poligami, susah pahitnya ataupun bertanya dulu dengan praktisinya. Yang jelas pokoknya tadi masalah istikharah itu sangat penting. Jadi kalau mau melakukan apapun ya bukan hanya poligami, apapun lah. Kalau istikharah insya Allah meskipun kita rasakan pahit, tapi kalau istikharah baik insya Allah jadi baik. Jadi semanis madu. Iya. Lebih manis daripada madu. Lebih manis ya. Terima kasih Gus. Ini pemahaman untuk kita semua bahwa poligami tidak boleh dibenci, tapi dianjurkan. Dianjurkan. Dianjurkan ya, berarti. Dianjurkan. Tidak boleh dibenci, tapi dianjurkan. Ya. Berarti kalau ada orang mengatakan nggak suka poligami, nggak dianjurkan, itu salah ya Gus. Salah. Asal orang yang mau berpoligami dari suami juga siap, dari istri juga siap. Yang jelas harus punya istri pertama. Iya. Harus punya istri pertama dan punya mental. Jangan sampai kena mental. Nggih. Hal seperti itu Gus, bahwa sebenarnya saya kepengen ngobrol-ngobrol dengan yang menarik ini kan baru satu sisi dengan jenengan. Kalau dengan kedua istri itu kayaknya tuh jadi kepriwe gitu kan bisa lebih. Ini kan dari sisi laki-laki lah. Iya, bong jomplang ya. Bong jomplang. Tapi yang jelas bahwa kalau bicara poligami saya sepakat, karena saya laki-laki ya, artinya sepakat dengan kealiman Allah tadi gitu kan, bahwa poligami adalah perintah Allah. Mau pakai dalil menolak kayak apa, jangan benci gitu kan. Iya. Artinya Allah juga sudah menyiapkan ruang apabila kamu tidak mampu, kan seperti itu. Apabila kamu takut tidak adil. Tapi kira-kira Gus,
adanya hukum poligami itu berarti kan Allah sudah siapkan ruang hati yang paling dalam di dalam diri wanita untuk menerima ya, Bu? Iya. Betul. Ya sama dengan masalah rezeki lah. Allah kan Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Tapi kan ada sebagian orang yang sebenarnya dia juga punya keinginan ingin, tapi khawatir nggak bisa memberi nafkah kan. Ada yang seperti itu. Tapi adil bukan berarti sama ya, Gus? Adil bukan berarti sama. Saya contohkan ya. Waktu itu istri tua saya suka saya nggak komisen. Oh. Iya. Ya. Istri muda saya suka saya komisen. Masa kok separuh-separuh? Separuh komisen separuh. Nah, itu akhirnya bisa mengakomodir kedua keinginan itu bagaimana? Ini mana kumis ini loh, dua sisi gitu. Pernah satu ketika itu saya komisen, saya cukur sebelah. Pernah, Gus? Pernah. Oke, rahasia kan jadi. Pernah. Ya, Akhirnya orang patut gitu. Loh, coba ini adil bukan berarti harus sama kan? Adil bukan berarti harus sama. Ya, akhirnya saya beri pengertian kepada mereka. Ya. Kalau mau adil bisa tidak dengan seperti ini. Misalnya 1 tahun saya komisen, 1 tahun enggak, atau sebulan saya komisen, sebulan enggak. Tapi kan orang juga nggak tahu umurnya kan nggak tahu. Dia sudah setahun, misalnya sampai si tua sudah nggak komisen setahun. Nah, sampai si muda nggak komisen ya. Cuma misalnya setengah tahun misalnya kan berarti kan harus ngirnya kan tahunan, padahal ngirnya kan 2 hari 1 kali. Ya. Lah sekarang misalnya 2 hari 1 kali kan nggak bisa kumis langsung panjang kan. Berarti 2 hari di istri A, 2 hari di istri B. Kan nggak mungkin Nah, 2 hari 3 hari sudah tumbuh kan nggak mungkin. Nah itu pembagian 2 hari itu berarti kan ada jeda 3. Ya nggak seperti itu ya, pokoknya nggak memandang hari. Oh, yang penting 2 hari 2 terus. Jambi lagi. Oh iya, ini azan, Gus. Azan lah. Oke, nggih. Terima kasih. Nek obrolan wong lanang nggih menarik. Karena jangan dikira ini pembenaran hukum ya para wanita sekalian. Oke, datang ke warung Ciprut. Makanannya enak dan suasananya juga enak buat makan. Ya, Gus. Alhamdulillah suasananya seger, banyak bunga-bunga juga itu kan. Nyaman, tempatnya nyaman, ada ruang untuk apa itu? Ulang Meeting tahunan. juga, ulang tahunan. Bunganya juga bagus-bagus. Semoga yang menonton bisa berpoligami. Terima kasih. Gus. Sama-sama lah. Ini Zuhur. Mm-mm. Saya matur nuwun.